Insinyur Soekarno, Presiden Republik Indonesia yang pertama pernah menyatakan bahwa Indonesia pernah dijajah oleh Belanda selama 350 tahun atau 3,5 abad. Tujuan pernyataan ini adalah membangkitkan kesadaran nasional dan membangkitkan kesadaran sejarah bagi masyarakat luas di Indonesia. Namun dalam sejarahnya, Indonesia tidak hanya melawan menggunakan senjata, tetapi juga ada yang melawan menggunakan pena. Pernahkah kalian membayangkan dari surat kabar dapat memberikan perlawanan di era penjajahan ketika suara dibungkam dan goresan pena mulai melawan? Ini kisah dari surat kabar Medan Prijaji. Kisah ini akan saya ulas melalui artikel saya yang berjudul Medan Prijaji 1903 hingga 1912, representasi goresan pena Tirto Adisuryo sebagai cikal bakal pers dan tonggak kebangkitan nasional di Indonesia. Mari kita bahas. Pada akhir abad 19 dan awal abad 20, pemerintah kolonial Belanda menerapkan kebijakan politik etis. Dalam kebijakan politik etis memiliki 3 aspek penting. Yang pertama, irigasi yang berkaitan dengan pertanian, transmigrasi yang berkaitan dengan perpindahan penduduk yang nanti akan menjadi ketenaga kerjaan dan menguntungkan bagi pemerintah kolonial Belanda, dan yang ketiga yaitu pendidikan atau edukasi. Dari ketiga aspek ini sangat menguntungkan pemerintah kolonial Belanda. Namun demikian, di sisi lain terdapat salah satu aspek yang menguntungkan kaum Bumiputra, yaitu pendidikan atau edukasi. Dengan adanya aspek pendidikan dan edukasi ini, muncullah kaum terpelajar dan intelektual dari golongan Bumiputra. Dengan munculnya kaum ini akan memberikan dampak yang begitu besar dalam sejarah pergerakan nasional. Pada awal tahun 1903, surat kabar pertama cetakan Bumiputra mulai terbit, yaitu Sunda Brief. Surat kabar ini diterbitkan oleh Raden Mas Damono Tirto Adisuryo pada tahun 1903. Namun, surat kabar ini tidak bertahan lama, sehingga Tirto Adisuryo mendirikan dan menginisiasikan berdirinya surat kabar baru yang bernama Medan Prijaji. Medan Prijaji berdiri pada tahun 1907 hingga 1912. Dalam kurun waktu tersebut, surat kabar Medan Prijaji dapat mencetak 2000 eksemplar, di mana dalam surat kabar ini memberikan informasi, sindiran, dan kritik terhadap pemerintah kolonial Belanda. Oleh karena itu, pemerintah kolonial Belanda merasa terancam dengan adanya surat kabar ini, sehingga pada tahun 1912 surat kabar ini ditutup. Tapi gerakan politik yang dilakukan oleh Raden Mas Damono Tirto Adisuryo tidak berhenti di situ saja. Tirto Adisuryo atau yang memiliki nama pena TAS juga mengikuti gerakan feminisme atau politik perempuan, sehingga surat kabar yang diinisiasikan oleh para perempuan pribumi atau wanita pribumi ini berdiri pada tahun 1908, yaitu yang bernama Putri India. Dalam surat kabar ini memiliki banyak wartawan yang berjenis kelamin wanita dari golongan pribumi. Oleh karena itu, surat kabar ini merupakan surat kabar pertama yang diinisiasikan untuk gerakan politik feminisme di Indonesia. Dalam artikel yang saya tulis juga membahas mengenai biografi Raden Mas Jokomono Tirto Adisuryo atau lebih dikenal sebagai Tirto Adisuryo. Tidak banyak orang yang mengenal mengenai Tirto Adisuryo. Tirto Adisuryo merupakan bapak pers Indonesia yang berjuang dari secari kertas dan segores pena. Beliau berjuang tanpa senjata dan beliau merupakan pahlawan dari golongan bangsawan yang lahir di Blora pada tahun 1880 dan wafat pada tahun 1918. Tidak banyak orang yang mengenal tentang beliau, tetapi jasanya sangat besar dalam sejarah pergerakan nasional. Tirto Adisuryo ditetapkan sebagai pahlawan nasional berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 85/TK/2006. Beliau merupakan salah satu pahlawan yang berjuang untuk menolak ketidakadilan dan kezaliman dari pemerintah kolonial Belanda melalui secari kertas dan segores pena. Cerita beliau sebagai pahlawan memang tidak banyak diungkap, tetapi kalau teman-teman tahu mengenai web Tirto ID, itu merupakan salah satu tinggalan dari adanya Tirto Adisuryo.
Tirto Adisuryo merupakan representasi pahlawan tanpa senjata. Beliau hanya bermodal pena tapi bisa mengguncang dunia. Dalam penulisan artikel yang saya buat, memiliki metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengintegrasikan data sejarah yang diuji keabsahan dan kevalidannya sebagai sumber penulisan sejarah. Kemudian metode yang lain yang digunakan yaitu metode penelitian sejarah yang terdiri dari 5 tahapan yang sesuai disampaikan oleh Guntur Wijaya, yaitu yang pertama pemilihan topik, kemudian heuristik, kemudian kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Tahapan tersebut yang menjadi landasan dalam penulisan artikel yang saya buat. Setelah kita mengetahui sejarah dan biografi dari tokoh Tirto Adisuryo, berikut merupakan artikel yang saya tulis dan saya submit di Jurnal Sejarah Siginjai Universitas Negeri Jambi. Artikel ini terdiri dari abstrak yang membahas mengenai garis besar dan tujuan dari penelitian yang dilakukan, serta rumusan masalah yang ada dalam artikel ini. Artikel ini memiliki kata kunci yaitu medan berjanji, surat kabar, kebangkitan nasional, politik etis, dan kesadaran nasional. Kemudian setelah abstrak, pendahuluan, di mana dalam pendahuluan berisi mengenai gambaran umum kondisi awal abad 20 dengan berdirinya Budi Utomo pada 12 Mei 1908 sebagai organisasi prakarsa kaum intelektual di Indonesia. Setelah itu, di tengah dari pendahuluan ini membahas bagaimana banyaknya surat kabar yang beredar seperti Bintang Hindia yang dikelola oleh Abdul Rifai, Retno Dumilah yang dipimpin oleh Wahidin Sudirohusodo, serta Medan Berjanji yang diterbitkan oleh Tirto Adisuryo. Kemudian membahas mengenai perkembangan pers yang ada di Indonesia dan lahirnya semangat kebangkitan nasional. Setelah dari pendahuluan, masuk ke metode dari penggunaan penelitian ini, yaitu metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif yang memiliki tujuan untuk mengintegrasikan data sejarah berdasarkan keabsahan dan keterkaitan dengan sumber literatur berdasarkan teori yang mengarah pada tujuan kepenulisan. Kemudian memanfaatkan juga metode penelitian sejarah yang disampaikan oleh Guntur Wijaya yang terdiri dari 5 tahapan. Setelah metode, kita masuk ke hasil dan pembahasan. Pada subbab awal membahas mengenai awal kebangkitan nasional dan semangat pergerakan. Kemudian pada subbab kedua membahas mengenai sejarah pers sebagai media propaganda di Indonesia, dan yang ketiga membahas mengenai ketajaman pena Tirto Adisuryo sebagai media aspirasi pergerakan nasional. Pada artikel ini membahas mengenai bagaimana peran Tirto Adisuryo pada masa sejarah pergerakan nasional melalui goresan pena dan secarik kertas melalui surat kabar yang ia tulis. Kemudian beliau juga mengikuti paham gerakan politik feminisme sehingga mendirikan surat kabar Putri Hindia yang memiliki wartawan asli wanita pribumi. Goresan pena Tirto Adisuryo ini menjadi representasi perlawanan melalui media massa. Beberapa wartawan wanita yang menuangkan tulisan pedasnya dalam surat kabar Putri Hindia antara lain yaitu R.A. Tirto Adiwinoto, R.A. Pringgo Winoto, R.A.S. Tirto Kusumo, Princess Fatimah R.A. Hindraningrat, dan Raden Ayu Siti Habibah. Dibahas oleh Pramudia Anantatur pada tahun 1973 dalam tetralogi buku dan Sang Pemula sebagai Bapak Pers Indonesia. Langkahnya dalam bidang jurnalistik sangat memberikan dampak yang besar bagi masyarakat Indonesia sehingga beliau dikenal sebagai Bapak Pers Indonesia. Jadi, simpulan dari artikel yang saya tulis bahwa kebangkitan nasional merupakan tonggak awal menuju kemerdekaan Indonesia. Banyak tokoh yang tidak dikenal dari peristiwa pergerakan nasional, salah satunya yaitu Tirto Adisuryo. Tirto Adisuryo merupakan tokoh pers Indonesia di mana beliau mengungkapkan ide revolusionernya dan gagasan penting untuk mengkritik ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah Belanda. Beliau menjadikan surat kabar menjadi media propaganda untuk melawan
pemerintah Belanda, sehingga kesimpulannya yaitu tidak semua perlawanan harus menggunakan senjata. Banyak cara untuk bisa melawan ketidakadilan yang ada, sehingga beliau memilih pena sebagai salah satu cara untuk melawan ketidakadilan yang ada. Banyak surat kabar yang telah diterbitkan, banyak gerakan politik yang telah diikuti, sehingga beliau dikenal sebagai Bapak Pers Indonesia.